Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyat tulab wa talibat al-hibah? Antum bi khair? Alhamdulillah. Haya bina nastamir dirasana lughah al-arabiyyah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ulqikum ilaikum anil qawaid. Saya akan menyampaikan qawaid tentang taqsimul kalimati atau pembagian kalimat atau pembagian kata. Idris walahid, perhatikan di sini. Perhatikan bahwa nanti itu kalimah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama al-ismu atau disebut dengan kata benda. Yang kedua al-fi'lu disebut fi'il atau kata kerja. Dan kemudian selanjutnya yaitu al-harfu, huruf. Huruf nanti akan saya jelaskan bahwa ini adalah selain keduanya, selain fi'il dan isim, atau disebut kata yang mempunyai arti tapi harus berdampingan dengan kata yang lain. Nah, sementara kita lihat dulu contoh-contoh kalimah isim, fi'il, dan huruf. Al-ismu. Al-amsilatul ula, coba ini contoh yang pertama. Unwanu sadiqi fi syari'i al-imam Bonjol Raqmil khamisi wal ishrin Padang. Perhatikan bahwa alamat temanku itu fi syari'i, di jalan Imam Bonjol nomor 25 Padang. Syari'i ini mempunyai arti di jalan. Jalan yang dicetak tebal merah ini ada disebut isim. Asaniyah yang kedua, Muhammadun tilmidun jadidun yata'allamu fis safil 'ashiri. Muhammad adalah siswa baru yata'allamu yang belajar fis safil 'ashiri di kelas 10. Perhatikan. Muhammadun yang dicetak tebal merah ini adalah nama orang disebut dengan isim. As-salisah yang ketiga, ya sadiqi fi ayyati madrasatin takharrajta. Wahai temanku, sadiqi fi ayyi madrasah, di sekolahan mana takharrajta kamu lulus. Perhatikan, sadiqi yang dicetak tebal merah ini juga disebut isim. Wa yaskunu fi ma'hadi Bahril Ulumil Islamiyyi. Dia yaskunu bertempat di fi ma'had, pondok pesantren Bahrul Ulum Al-Islami. Perhatikan kata yang dicetak tebal merah, ma'had, ini adalah pondok pesantren. Ini juga disebut dengan isim karena kata benda. Sadiqi kata benda, Muhammad kata benda, syari' kata benda, maka disebut isim. Al-khamisah yang kelima, hiwayati al-mufaddalatu qira'atu kutubit turathil islamiyati. Hiwayati ini ya, al-mufaddal itu adalah kira hobiku yang saya pilih atau yang saya sukai, yang saya pilih itu qira'atu kutubit turasi, membaca kitab-kitab turathil islami, kitab-kitab klasik. Perhatikan, hiwayati hobiku ini juga termasuk kata benda disebut isim. Baik, sekarang al-fi'lu atau sering disebut dengan kata kerja. Al-amsilatul ula, perhatikan contoh yang pertama. Qad rajahat tilmidhu fil imtihani nihai minal madrasatil mutawassitati. Qad najaha, sungguhnya telah sukses. Telah sukses tilmidhu siswa fil imtihan an-nihai minal madrasatil mutawassitah. Najaha ini sukses, ini disebut fi'il. Ini disebut kata kerja. As-saniyah yang kedua, takharraja thalibu fil madrasati sanawiyati wa sawfa yuwasilu dirasatahu ila al-jami'ati. Jadi siswa itu takharraja, lulus. Takharraja ini lulus fil madrasati sanawiyah di MA di madrasah aliyah. Ini takharraja ini juga disebut dengan fi'il karena kata kerja.
yuwasilu wa sawfa yuwasilu, dan dia akan melanjutkan dirasatahu studinya ila jami'ah, di perguruan tinggi. Yuwasilu berarti kan yang dicetak tebal merah ini juga termasuk fi'il, ya, kata kerja, melanjutkan. Kemudian as-salisah yang ketiga, ya shadiqi fi ayyi madrasatin takharrajta, wahai temanku, fi ayyi madrasah, di sekolah mana, takharrajta kamu lulus, takharrajta perhatikan, kamu lulus ini yang dicetak tebal merah juga sama disebut dengan fi'il karena kata kerja, dan seterusnya. Ayatullah wa talibat rahimakumullah. Perhatikan yang dicetak tebal semuanya, taharrasta, kemudian samahti, imsahi, ini juga imsahi, samahti, samohon, imsahi, hapuslah, ini juga termasuk fi'il. La tal'abanna, jangan kamu bermain, ini juga sama, ini disebut fi'il kata kerja. Lam afham, isyrah, afham, lam afham, saya tidak faham, ini juga termasuk fi'il. Kemudian isyrah, ini juga termasuk jelaskan maratan ukhra, kesempatan yang lain, ini juga termasuk disebut fi'il. Baik, haya bina nastamir, kita lanjut. Al-harfu, ini contoh-contoh huruf. Al-harfu, perhatikan. Al-harfu contohnya adalah hal yuwasilu at-thulabu dirasatahum ila jami'ah, apakah siswa-siswa itu yuwasil melanjutkan dirasatahum, pelajaran mereka ila jami'ah, ke perguruan tinggi. Hal ini disebut dengan huruf atau nanti disebut dengan huruf istifham. Hal disebut huruf. Kemudian lam ya'rif at-thulabu al-jududu al-ikhwana ba'dhum ba'dhan. Jadi siswa-siswa itu lam ya'rif, tidak kenal. Siswa-siswa baru al-judud itu tidak kenal dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, ba'dhum ba'dhan, satu sama yang itu belum kenal. Lam ini disebut dengan al-harfu, huruf. Amin itu amin qadimun min balik baban kalimatan asyarqiyah. Amin itu adalah datang dari mim, balik baban, dari balik baban kalimatan syarqiyah, Kalimantan Timur. Min ini juga termasuk disebut dengan huruf. Kemudian la yaghibatul labu 'an dirasati illa li'udrin syari'in. Jadi siswa itu tidak hadir dari pelajaran, dari pembelajaran illa li'udrin, karena ada udhr syar'. Perhatikan, an ini juga disebut huruf. Inna ta'arufa yuaddi ilal ukhuwati. Sesungguhnya ta'aruf, perkenalan itu akan menjadikan ilal utuwah, yu'ati, atau mendatangkan ilal ukhuwah, kepada persaudaraan. Ila yang digaris tebal merah itu juga an, min, lam, ha disebut huruf. Paham tum? Ayatul thalibat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang pengertian apa itu kalimah, ma huwa kalimah, apa itu kalimah, ma huwa ismu, ma huwa fi'lu, wa ma huwa harfu. Perhatikan, al-kalimatu. Al-kalimatu itu adalah lafdzun yadullu ala makna mufradin wa ya tanqasimu ila salasati aqsamin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, perhatikan di sini sekalian, bahwa kalimah adalah lafal, atau dalam itu adalah kalimah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata adalah lafal yang menunjukkan arti mufrad, yang menunjukkan arti tunggal, dan terbagi menjadi salah satu aksam, menjadi 3 macam, yaitu disebut dengan kalimah isim atau kata benda. Perhatikan, isim ini kata benda, kemudian fi'il adalah kata kerja, dan huruf ini ya, nanti ada pengertiannya. Huruf itu berarti selain kata kerja dan selain kata benda. Nah, lebih lanjut kita lihat. Mawal ismu, apa itu al-ismu, isim? Isim adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bizamanin. Baik, bahwa kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Perhatikan ya, saya ulangi lagi, bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri, fi nafsihi
Ghairu muqtarinin bizamanin, dan tidak berhubungan dengan waktu tertentu. Ya, pokoknya jadi isim itu dia itu ya arti, menunjukkan arti, jadi kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri, ya, dan perlu diketahui tidak ada hubungannya dengan zaman atau masa yang sekarang, yang akan datang maupun yang lampau, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, contohnya seperti mislu Muhammadun, Muhammad ini nama orang, ya, menunjukkan arti seseorang, nama orang, dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, yang akan datang maupun yang sudah lampau, tidak ada hubungannya. Syari'un ini juga sama, jalan, ini juga disebut isim. Ulumun, ilmu, ini kata benda, disebut isim. Kemudian hiwayah, hiwayatun, ya, hiwayatun ini juga sama, disebut dengan isim. Kemudian shadiqun juga sama, isim. Nah, jadi ada ilmu, kemudian hiwayah, ya, bisa dikatakan cita-citanya apa, atau hobi, ya, mohon maaf, hobinya apa. Kemudian shadiqun ini teman, itu semua disebut al-ismu, isim, ya, karena memang tidak ada hubungannya dengan masa atau waktu tertentu. Wa min alamatihi, di antara ciri-ciri, di antara tanda-tanda kalimah isim adalah, perhatikan, wa min alamatihi, di ciri-cirinya adalah kemudian perhatikan ayaqbalal jarra, ya, kemudian wat tanwina wan nidaa wa al wal isnada. Jadi ciri-cirinya atau alamatnya dari tanda-tandanya kalimat isim itu adalah satu, yaitu jer, kemudian ya bisa di-i'rabi jer, kemudian bisa ada tanwinnya, kemudian bisa berupa nida. Nah, nida itu panggilan, kemudian selanjutnya adalah 5 ada al, 4 ada alnya. Jadi semua yang ada alnya itu disebut isim. Kemudian isnad, isnad itu yang disandarkan. Nah, ini ada syarat-syaratnya semacam itu disebut dengan isim. Nah, sekarang al-fi'lu. Ma dalla, apa itu al-fi'lu? Sekali lagi, al-fi'lu adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsi, itu muqtarinin bizamanin. Nah, kemudian jadi yang disebut dengan fi'il adalah kata kerja. Berarti kan kalau isim adalah kata benda, tapi kalau fi'il kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri, fi nafsi, tapi muqtarinin bizamanin, berhubungan dengan waktu tertentu. Ya, ini namanya disebut dengan kata kerja atau disebut dengan fi'il. Perhatikan di sini ya. Ada disebut dengan kata kerja. Masalah mislu sakana, bertempat tinggal. Ya, ini kan mesti berhubungan dengan waktu sekarang, yang akan datang atau yang lampau. Yaskunu itu nanti sakana disebut fi'il madhi. Yaskunu, sakana itu adalah telah bertempat tinggal. Yaskunu akan atau sedang bertempat tinggal, atau disebut dengan fi'il mudhari yang nanti. Kemudian uskun, bertempat tinggallah. Ini berarti masa sekarang. Kali ini fi'il amar. Wa min alamatihi an ayyaqbala. Kemudian ciri-cirinya adalah kalau fi'il itu adalah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ayyaqbala itu bisa, perhatikan di sini. Di antara tanda-tanda kalimat fi'il itu adalah yang pertama itu ada di sana, ada kadang-kadang ada qad, ada qadnya, kata-kata qad, sesungguhnya qad, kemudian diawali dengan asin, sin, kemudian saufa, ini akan, ya, sin saufa akan, wa ta'il fa'ili dan tak fa'il, wa ta'ut ta'nisi dan tak taknis, as-sakinati yang mati. Nah, bisa dengan taknis, nanti saya jelaskan ya. Kemudian taknis sakinah wa ya'ul fa'ilati dan ya fa'ilah, wa nunut taukid dan nun taukid, nun yang menunjukkan arti kekuatan sesungguhnya. Jadi ada
ada kata-kata itu. Jadi cirinya adalah ada qad, kadang bisa ada sin, ada saufa, tak fa'il dan seterusnya. Ini termasuk non taukid. Apabila masuk di dalam kata itu, maka ini disebut dengan kalimah fi'il atau kata kerja. Dan di sini ditambahkan dengan lam. Ini lam. Kemudian al-harfu, huruf. Huruf ma wal huruf, apa itu huruf? Itu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Mislu, yaitu kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan arti, ya tapi bersama kata yang lain. Bisa menunjukkan arti tapi dengan menggabungkan dengan kata yang lain. Contohnya seperti mislu, hal. Nih, apakah, wa, min, walam dan lam, walan, wa inna, laisa, lahu alamatun yatamayyazu biha kama lil ismi wal fi'li. Artinya apa? Yang tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat huruf. Jadi ini artinya apa? Ya ini selain isim fi'il huruf, selain isim fi'il yaitu dinamakan huruf seperti hal, lam, lan, inna, min, dan huruf-huruf jar, ila, an, ala, biruba, bakam dan sebagainya. Itu disebut dengan huruf. Artinya apa? Bahwa huruf ini bisa mempunyai arti lantaran bergabung dengan kata yang lain. Baik. Contoh-contoh di atas, anu sekalian, sudah kalian pahami semua yang ada di dalam, sudah saya jelaskan tadi, yang ditetak tebal merah itu, semuanya mana fi'il, mana isim, mana huruf. Itu sudah jelas semua. Nah sekarang, karena terbatasnya waktu, maka langsung saja, coba di sini ada latihan. Latihan, perhatikan tadribul ula, tadribul awal, mohon maaf. Tadribul awal ini ada latihan yang pertama. Ayin aqsamal kalimati fil ibaratil atiyah. Ini tentukan macam-macam kalimat di bawah ini. Jadi kata-kata di bawah ini yang pertama, an-namratul ula Muhammadun tilmidun yata'allamu fis safil ashiri. Muhammad siswa adalah siswa yang belajar di safil ashiri pada kelas 10. Perhatikan al-asma, isim-isimnya mana, kemudian al-af'al, fi'il-fi'ilnya mana, al-huruf, ini hurufnya mana, apakah ada, silakan nanti ditulis di bawah ini. Paham dong? Yang kedua, at-talibu yu'abiru an surrihi al-balighi biliqa'i ma'a as-siqa'i al-jududi. Ini siswa itu yu'abiru, menyampaikan an surrihi, tentang kebahagiaannya al-balighi bi ilqa'i, yang disampaikan bi ilqa'i ma'a as-siqa'i al-jududi, dalam perjumpaan dengan ketemuan ma'a as-siqa'i al-jududi, dengan teman-temannya yang baru. Silahkan al-asma'nya mana, al-af'alnya mana, al-huruf ditulis di bawah ini. Kemudian salisan yang ketiga, hadhihi shadiqati Halimatu min Sumatra al-Janubiyah wa hiya taskun fi baiti ammiha. Ini adalah temanku perempuan Halimah dari Sumatra al-Janubiyah. Wa hiya taskunu fi baiti ammi, dia bertempat tinggal di rumah pamannya. Perhatikan di sini isimnya mana, afanya mana, hurufnya mana, silahkan. Arabiah yang keempat, yaitu Muhammad fi hadil madrasati mudhu usbu'ain. Silahkan, Muhammad ini belajar di sekolah ini semenjak usbu'aini, 2 minggu yang lalu. Isimnya mana, fi'ilnya mana, hurufnya mana. Al-khamisah yang kelima, qararat Aisyatu an taskuna fi ma'hadi manba'il ma'arifil islami. Jadi qararat Aisyah, Islam itu Aisyah itu tertera ya, tertera antaskuna, untuk bertempat tinggal fi ma'ati mambil ma'arif, di pondok pesantren mambil ma'arif al-islami. Silahkan di sini fi'ilnya mana, isimnya mana, hurufnya mana. Taib, silahkan nanti dikerjakan, kemudian dikirim ke kolom tugas. Ayatul talibat rahimakumullah.
Syukran ala husni timamikum wa ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.